Selamat datang teman-teman. Selamat datang teman-teman semua. Kita ada di ruang digital sore ini. Nyaut dong, yang dari luar kota, yang dari Jakarta, yang dari Bali. Gusde kebenaran dari Bali. Oke. Halo kakak. Nah itu ada. Socks is the new. Wah, belum apa-apa nih Max Willy udah komen yang Hai Tante Airin. Oke, mungkin kebenaran nih tepat waktu banget ya. Mungkin Salatiga hadir. Wah, Hael ada orang dari Salatiga nih Hael. Gila. Salatiga dapat 7. Kalau 10 nilainya. Kalau 100 kita datang teman-teman semua. Siapa ya? Rika. Nama malamku kali. BSD hadir, ada BSD juga. Ferdianisan dari. Makasih teman-teman udah datang, udah ngeramein sore ini. Sebenarnya sore ini obrolannya sih nggak yang gimana-gimana banget karena kan judulnya obrolan santai. Cuma tadi gue brief sedikit ke pembicara ya. Kalau mereka nggak mau santai nggak apa-apa. Kalau mereka nggak mau santai nggak apa-apa, terserah mereka. Gue disclaimer, kita nggak ada ngomong sara, kita nggak ada ngomong bahas agama, bahas apa, karena itu udah personal. Wah, ada yang dari Australia juga tuh beli, Ella Elgiva namanya. Itu yang mukanya, tak gue sangka rasis lagi. Wah, Hael kenal ya, Hael ya. Ella nih dia udah nggak mau balik lagi ke Indo. Kurang ajar dia. Nah itu Ella Elgiva. Sorry, ini ada Hael bicara. Hael tuh lumayan ya buat gua pribadi kenapa gua sampai pilih Gusde dan Hael itu karena prestasinya udah pasti. Gua ngeliat prestasinya, penghargaan dia di luar. Terus sama Gusde juga seperti itu. Terus bagaimana dia branding dan terakhir juga bahkan dia bikin workshop ya Hael ya, bikin workshop di berbagai tempat ya, dan gua ngerasa iya Gusde juga dengan karya-karyanya gua ngelihat bukan hanya sekedar ya lu keren di dunia pekerjaan lu terutama di wedding, tapi juga di sosial juga di masyarakat, di teman-teman fotografer mungkin untuk yang entry level ya Hael ya, bisa menginspirasi. Dan gua ngelihatnya yang penting itu sih sebenarnya, di samping lo bisa ngasilin duit dan karya yang keren gitu. Gua perkenalan sedikit, mungkin teman-teman ada yang sebelum ke Gusde dan ke Hael, mungkin teman-teman ada yang nanya hitam manis apa sih, gua promo sedikit soal hitam manis nggak apa-apa ya. Nanti Gusde atau Hael kalau mau share screen atau mau presentasi terserah, tapi kayaknya nggak mungkin ya karena kan kita lagi ngobrol santai di sini. Hitam manis itu jadi komunitas teman-teman, komunitas di luar dunia kerja gitu. Jadi itu awal-awalnya sih cuma iseng-iseng doang, kita udah pusing yang wedding, yang komersil, pusing komersil. Mereka ingin ngeliatin istilahnya di luar mereka di samping pekerjaan gitu. Tapi yang berkait dengan fotografi dan videografi juga gitu. Ya sempat naik turun karena nggak ada duitnya, jadi ya sekedarnya aja ngurusinnya. Nah ini ada Gusde dan Hael. Mungkin gue kasih kesempatan dulu ke Gusde karena yang jauh banget kan dia harus kesini, dia harus pakai surat keterangan sehat kan lewat gubernur. Boleh Gusde perkenalan diri? Silakan Gusde. Halo teman-teman semua, saya Gusde dari Gusde Fotografi. Mungkin lebih banyak yang belum kenal saya karena Hael lebih banyak dikenal. Apa yang nggak tahu Gus De dia? Wah, keterlaluan kalau nggak kenal Gusde sih. Makasih udah diundang di sini. Jadi senang sekali bisa ngobrol di masa pandemi ini, di masa paceklik untuk penggiat wedding. Jadi kita meluangkan waktu untuk sharing karena kalau dulu-dulu kita nggak mengenal yang namanya
Zoom meeting seperti ini gitu. Ilmu kita terlalu pelit mungkin dulu. Sekarang apa ya, Tuhan nyuruh kita buat sharing buat ke teman-teman atau berbagi ilmu. Jadi ini bagus banget sih menurut saya. Jadi lumayan, saya sering ngikutin juga beberapa Zoom dari teman-teman. Jadi ini kebetulan diundang untuk mengisi ya dengan senang hati. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya apa silakan. Nanti nanyanya nanti ada Ya. next-nya. Kita perkenalan diri dulu. Hail boleh, Hail silakan. Ya kurang lebih sama kayak Gus Deh, cuman diganti aja. Ya saya Hendra dari Jakarta, dari fotografi. Iya. Ya kurang lebih gitulah. Ini juga apa ya? Kita ngumpul di sini kemana sih ke Bang Kavi? Kontak saya mau nggak saling sharing? Ini kan kita semua ngadapin masalah yang sama ya, bisa dibilang ya. Bisa, Jadi ya betul. coba kita mau nggak Bang ngobrol santai gini. Ya ayo boleh kumpul gitu. Kita saling sharing gitu. Jadi ya kurang lebih sama lah. Kalau mau nanti kita sama-sama tanya, yang butuh informasi juga bukan kalian. Kebetulan saya juga butuh informasi untuk update. Saya rasa bukan bisa jadi dari peserta juga ada yang lebih tahu update yang terbaru untuk new normal nanti bagaimana gitu. Jadi sama-sama lah ngobrol santai gitu ya. Betul. Oke. Ada lagi mau tambahin, Gus De? Enggak. Oke, jujur ya, gue belum tahu sih sebenarnya karena mungkin belum ada buku atau guanya yang kurang tahu ya. Gue mulai dengan Gus De dulu. Itu pertama kali kecebur di dunia wedding tuh gimana sih dulu awalnya gitu? Nggak sengaja. Nggak sengaja, rata-rata kayaknya nggak sengaja Ya, ya. apa ya? Awalnya kan emang kerja desain grafis, terus kerja desain grafis. Habis itu ada beberapa project yang emang butuh foto gitu, foto. Jadi nggak ada budget buat beli image, jadi emang image-nya sebenarnya banyak image-image yang sederhana gitu loh. Tapi mending bikin foto sendiri aja gitu. Akhirnya beli kamera pocket waktu itu Nikon 3700 atau apa gitu yang cuman 3 megapiksel, cobain terus akhirnya emang suka gitu kan. Basicnya aku dulu emang suka gambar gitu. Waktu SMA tuh suka ngelukis, terus sering ngwakilin sekolah dulu ngelukis, terus akhirnya emang kuliahnya ya bukan salah sih, salah pilih. Kuliah ekonomi karena orang tua lebih nggak pengen anaknya jadi seniman, lebih pengen jadi pegawai. Ya udah kuliah ekonomi, ujung-ujungnya tetap kerjanya desain grafis karena emang udah passionnya ke sana kali ya. Terus Iya, akhirnya betul. beli kamera, akhirnya beli waktu itu 2014 aku beli kamera D70 gitu, Nikon yang ketika itu aku ingat banget 2003 itu awal-awal peralihan dari film ke digital gitu. Jadi waktu itu masih ada perseteruan lah antara orang pakai digital atau orang masih pakai film. Terus kayak orang pakai digital kan fotonya bisa diedit dan sebagainya gitu. Masih ada lah idealisme orang film waktu itu gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasain pakai film waktu itu, emang langsung digital gitu karena emang menguasai kayak Photoshop waktu itu belum ada Lightroom lah gitu, jadi kayak bikin tune gitu berlayar-layar lah bikin demi bikin tune keren gitu kan. Akhirnya motret pertama emang suka motret landscape, pastilah simple lah, orang-orang awal kalau di Bali motret landscape, motret sunrise, motret sunset, pergi ke pantai dan gitu. Terus akhirnya lama-lama ditawarin motret fashion. Ada beberapa fashion branding fashion orang luar di sini yang diproduksi di sini, kemudian diproduksi di Bali, kemudian dijual diekspor keluar gitu. Jadi aku sempat dapat kesempatan motret beberapa kali. Akhirnya di awal-awal itu landscape terus jalan, kemudian motret fashion, terus teman-teman kebetulan waktu itu aku masuk komunitas di DeviantArt, jadi banyak teman-teman di Jakarta dan luar kota yang kebetulan aku kenal. Jadi waktu itu ya banyak
teman-teman yang mensupport, teman-teman luar Bali yang mensupport aku gitu. Jadi mereka ngasih kesempatan, kalau mau trade ke Bali ada fashion spread majalah sama Gus De aja gitu. Nah akhirnya aku belajar dari sana, belajar benar-benar dari nol gimana sih kerja tim majalah kayak gitu, berdiskusi, meeting dulu, terus ngobrolin tentang konsepnya, semuanya. Jadi aku benar-benar belajar dari sana karena dikasih kesempatan sama teman-teman di luar Bali kayak gitu. Lu bisa deh pokoknya gitu. Itu luar biasa sekali menurut aku gitu. Orang begitu percayanya buat aku, ngeyakinin aku bahwa aku punya potensi dari itu gitu. Terus ya udah senang, terus masih motret buat majalah-majalah Jakarta. Termasuk itu aku yang mengagetkan itu majalahnya lumayan gede gitu, kayak Rolling Stone, kayak terus Elle Magazine, terus majalah-majalah wedding waktu itu gitu. Terus beberapa kali dapat motret cover majalah gitu. Itu menurut aku kadang-kadang aku waktu itu berpikir aku ini bukan siapa-siapa, kenapa orang begitu percaya sama aku gitu kan. Terus akhirnya itu tetap jalan di awal-awal, kemudian aku pingin motretin temen gitu Kak. Kayak waktu itu motret pengen motretin pre-wedding temen gitu. Terus aku tawarin ada teman kantor yang Tahun berapa tuh? Itu 2006 deh kayaknya. Wow, 2006. Oke. 2006 aku motret teman pre-wedding. Akhirnya teman sekantor, ketika itu aku masih kerja desain grafis sebenarnya. Terus akhirnya itu karena aku yang nawarin, aku dapat portfolio kan. Tujuannya emang pengen dapat portfolio. Terus lanjutlah dari sana, teman kantor ada nikah, suruh fotoin karena dia nggak punya budget. Ya udahlah, gue bayar lu pakai, gue traktir makan deh gitu kayak gitu. Terus ya udah cuman foto di traktir makan doang. Artinya makan di kawinannya dia gitu. Cuman akad nikah aja. Akad nikah ya, seru Ya, banget. akad nikah, Terus udah makan di akad nikah gue aja, tapi fotoin ya gue nggak punya budget gitu. Terus orangnya emang itu sih, orangnya juga nggak terlalu berekspektasi tinggi tentang foto, yang penting ada dokumentasi. Berarti aku bisa kerja. Waktu itu aku ingat awal-awal tuh aku sama Feli, kalau mungkin teman-teman kenal Feli Yanto Bali. Nah itu temanku dari dulu motret dari zaman hunting sampai akhirnya aku pernah punya company bareng. Terus akhirnya kita jalan sendiri-sendiri karena dia emang udah dari awal tuh ngebet banget jadi fotografer wedding. Tapi aku karena mesti ngantor, jadi aku bilang, udah apa, aku kayaknya nggak bisa. Nanti ada saatnya aku akan terjun ke dunia itu kalau emang arahku ke sana, aku nggak tahu gitu. Dia bilang, ya udah, aku duluan ya gitu. Kayak berjalan simpangan, dia kayak dada-dada gitu, gue di wedding aja gitu. Terus 2006 akhirnya ya. 2006, terus 2006, 2007 itu udah mulai aku posting-posting beberapa di sosial media yang waktu itu belum ada Facebook dan Instagram dan sebagainya. Itu ada Multiply namanya. Jadi Multiply dan Blogspot itu kan ngetop banget waktu itu kan. Jadi orang-orang punya blog ya, terus bisa komen-komen dan sebagainya, terus Friendster juga. Nah dari sana tuh aku mulai dapat kerjaan pertama. Aku pertama kali dapat benar-benar job pre-wedding itu tahun 2007. Yang benar-benar aku dibayar waktu itu, aku beraniin diri jual pre-wedding full day tuh 2,5 juta. Lumayan, menurut aku sih lumayan. Kasihnya apa aja tuh? Dapat satu album kecil lah, album 40 halaman, album yang 500 ribuan. Ya oke lah, namanya orang belum pernah dapat kerjaan foto kan. Iya. Pertama kali tuh ya 2007 ya. Nah di sela-sela itu emang masih rutin buat motret fashion yang komersil, maksudnya kayak foto katalog, buat foto foto katalog, foto pakai foto studio, background putih kayak gitu-gitu tuh udah lumayan mulai. Nah dari sana aku ngerasa wah nih kerjaan ini menjanjikan, tapi aku belum berani. Akhirnya aku mulai kewalahan kan sama kerjaannya, terus aku cari teman yang bisa ngedit. Aku kasih dia komputer di rumah, jadi dia ngantor, ngedit fotoku. Pagi aku ngantor juga gitu, jadi aku ngantor ke tempat sambil kerja desain. ya. Iya, jadi gajiku di kantor setengahnya aku pakai gaji dia gitu. Keputusan yang aneh sih sebenarnya, cuman karena kekhawatiran kan, karena waktu itu aku udah berkeluarga gitu. Iya. Cukup terlambat belajar foto, cuman ya
kata orang sih nggak ada kata terlambat, ya udah. Oh, Akhirnya nggak ada kata terlambat. 2012 setelah aku punya 3 orang karyawan di rumah, 2012 aku baru berani memutuskan untuk keluar dari kantor. Jadi 2000 berapa? aku 2012 ya? Iya, 2012 aku benar-benar udah fokus di rumah. Jadi udah ninggalin kerja desain. Lumayan ya, 5 tahunan ya, sampai 5 berani tahunan, decide udah baru. Banyak teman-teman di Jakarta yang masih udahlah lu keluar aja. Pokoknya fokus aja gitu. Provokatornya orang Jakarta semua ya? Semua teman-teman. Makanya saya lebih banyak, mungkin awal-awal dulu, di awal-awal belajar motret lebih banyak teman di luar Bali ya, bandingin di Bali sendiri. Jadi di Bali waktu itu tahun 2004 itu industrinya juga belum seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan semua orang yang udah belajar motret langsung mau terjun jadi fotografer wedding kan. Kalau dulu masih orang pasti kayak mau udah jadi anak hunting gitu kan, landscape, hunting model gitu. Sekarang mana ada anak kayak gitu, semua mau nyari duit aja gitu. Nah seperti itu sih sampai sekarang gitu. Jadi 8 tahunan benar-benar keluar ya. Iya. Berarti lumayan berat ya ninggalin comfort zone-nya ya dulu ya. Lumayan berat. Lumayan berat ya. Tapi emang aneh banget sih ya, bayar gaji dari tempat ini buat gaji karyawan ada di rumah. Gua baru dengar sih yang kayak gini. Unik Saking banget. takutnya. Saking takutnya sih ya. Mungkin karena memang mindset-nya yang tadi Bli bilang udah berkeluarga ya. Ya pasti. Jadi ada pertimbangan itu jadinya memang. Mungkin kalau masih single, bodo amat lah gue cabut gitu kali ya. Nggak peduli kali. Mungkin. Oke, boleh itu cerita dari Gusde bagaimana dia memulai sesuatu. Boleh dari Hael cerita Om Hael, Bang Hael, Ko Hael. Gusde dari 2006 udah foto, lu masih ngapain Bang waktu 2006 Bang? Asal lu tahu ya, gue udah keliling Indo dari 2002 pakai film. Serius, gue dari 2002. 2006 gue masih ngapain ya waktu itu ya? Oh 2006 lo masih pacaran kali ya? Langsung lupa dia memori langsung. Kalau aku gimana ya? Pertama kali dulu 2005 mungkin ya. Kalau flashback ke belakang mungkin bisa suka fotografi itu 2005. Jadi 2005. Ya background-nya juga sama kayak Gus Dik. Nggak ada background fotografi sama sekali. Jadi tapi memang suka gambar dan lain-lain gitu loh. Suka kreatif, suka olahraga kayak gitu-gitu. Cuman waktu itu kuliahnya komputer akuntansi di BINUS. Lulus juga belum tahu mau jadi apa gitu ya. Cuman pas karena memang nggak suka gitu, tapi waktu itu yang ikut teman rame-rame gitu kan, ayo kuliah gitu, karena nggak ada yang ngarahin juga kan. Lalu di 2000, waktu itu sempat ambil S2, jadi cerita waktu ambil S2, lulus S2, sempat kerja sama orang, sekitar 1,5 tahun lah gitu. Nah, begitu habis itu mau ditarik sama orang tua nih, orang tua kan ada usaha mau ditarik. Nah, ditarik aku bilang, boleh nggak aku jalan-jalan dulu ke Bali? Belum pernah nih ke Bali sama sekali gitu loh, sama teman-teman. Kita pergi berenam. Nah, mungkin dari situ kali ya, begitu pergi ke Bali, pas lagi pergi di Bali itu, temanku ada satu orang, dia bawa kamera pocket yang bisa manual gitu loh. Tahun berapa tuh, Hel? 2005. 2005, ke Bali ya? Ya, 2005 tuh pertama kali jalan-jalan ke Bali tuh. Ya dia bawa kamera pocket, terus dia bawa tripod, jadi dia fotoin tuh night shot, light trail, apa gitu-gitu, yang malam, yang kayak gitu-gitu deh. Terus gue sebagai orang awam yang nggak tahu kan tadi foto, yang gue tahu foto ya kalau lu malam ya foto cekrek, orangnya terang belakangnya gelap gitu kan. Iya, betul. Kalau yang pocket flash dulu zaman dulu gitu kan. Betul. Ternyata menarik juga ya. Nah dari situ gue mulai suka lah. Pulang dari Bali gue beli kamera prosumer ya. Canon Super Shot apa gitu, gue lupa, S2IS apa gitu namanya. Iya. ISO-nya mentok di 400 coy. Bisa siang doang. Kalau malam pakai flash.
400, itu berapa Iya. gitu, gue lupa deh. Iya, Tapi iya, dari iya. situ gue belajar foto-foto macam-macam gitu. Apapun gue foto lah, serangga Iya. apa. Cuman kan kemampuannya minim. Terus udah gitu 2000, eh in between 2006 ke 2009 itu gue ketemu teman yang memang dia juga suka fotografi gitu loh. Terus ya gue dulu sebagai orang awam ya ngeliat foto yang misalnya dia pergi ke cafe shop ke cafe mana gitu ya. Dia foto gelas kopinya terus belakangnya blur. Menurut gue keren banget gitu loh. Wih, bisa kayak gini, bagus banget ya gitu. Kamera gue nggak bisa gitu. Ya udah, terus gue pinjemin kameranya, gue coba. Wah, ternyata memang dari kameranya memang bisa kayak gitu, gampang banget gitu. Dan gue mulai makin tertarik gitu. 2009 lah, kalau nggak salah gue beli Nikon D90. Nikon Jadi, D90. 2009 tuh ya. Ya, 2009. Gus D udah kemana-mana, gue baru mulai tuh. Jadi, Duit siapa tuh, Hael? Duit siapa tuh? Duit siapa? Jadi gini, dulu waktu, kan gue udah kerja sama orang tua. Jadi sistem gue sama orang tua dulu, gue digaji nggak terlalu besar, digaji cukup, tapi mau apa minta gitu loh. Oh iya. Gitu. Iya, Jadi sistemnya gitu. Nah waktu itu gue dibeliin D90. Nah setelah itu gue ya kayak cinta mula-mula gimana ya, semua difotoin gitu. Iya. Jakarta gue puterin, terus kalau traveling pasti gue bawa kemana-mana bawa kamera lah gitu loh. Ada teman, ada partner. Mulai ikutan. Ada waktu itu kan gue ikut ada beberapa teman gereja yang dia juga hobi foto, jadi ya ke Kota Tua, kemana, ke Monas, gue kayak udah keliling semua Jakarta gitu. Lalu itu setannya tuh, terus lalu ya mentok, maksudnya gini, dalam arti setelah gue foto semua itu kan gue berasa mentok, maksudnya dalam arti kalau misalnya gue nggak traveling, gue nggak bisa pergi gitu loh. Iya, betul. Maksudnya, gue nggak bisa foto gitu. Nggak bisa moto. Jakarta gue udah foto semua, ya kan? Iya. Serangga, mau lalat, mau apa, semua gue udah fotoin. Dan gue bilang, waktu itu kan kondisinya kan belum sebagai fotografer ya, jadi kita nggak traveling. Beda sama Gus, dia mungkin di Bali kan dia memang landscape-nya di sana gitu ya. Kalau kita di Jakarta kan sangat terbatas gitu. Jadi, gue berpikir kalau misalnya gue cuman setahun itu jalan sekali 2 kali, ya kamera gue bakal nganggur. Lalu gue izin, waktu itu gue udah married ya kan, gue udah married. Gue izin sama istri gue, boleh nggak gue foto model gitu loh, maksudnya, tapi foto model yang benar gitu ya. Bukan yang aneh-aneh gitu kan. Iya, ini serem nih, terus? Oke, akhirnya dikasih. Wow, nice. Nah, dapat izin. Singkat cerita, dari situ gue kenal ada satu model, gue nggak usah sebut nama lah ya, nah gue fotoin dia lah. Setelah foto model, gue balik lagi, bosan lagi gitu. Bosan foto gitu-gitu terus, foto gitu-gitu terus. Ya lu voting bayar, kumpul 15 orang, satu model dikerubutin 15 orang gitu ya. Berapa grup gitu. Ya. Kaskus bosan kali gitu, ya, zamannya Kaskus tuh ya. Zamannya Kaskus kali ya. Enggak, waktu itu masih awal-awal, mungkin di era akhirnya fotografer.net gue mulai. Oh, FN ya. Tapi itu udah akhir, nggak lama dari situ orang mulai ke Facebook. Oke. Mulai lari ke FB. Ya. Lanjut. Ya gitu, sampai mana tadi ya? Lupa gue. Oh ya. Lo keliling-keliling gitu. Ya intinya dari situ gue bosan, terus gue coba cari sesuatu lagi yang baru. Gue ketemu sama model ini punya cowok, ya udah kita barter-barteran lah, free gitu. Iya. Gue fotonya sama cowok lo gitu. Dari situ lah mulai tertarik. Dari situ gue ngerasain ada sesuatu yang kayaknya seru juga ya. Ada sesuatu yang ketika gue kasih filenya ke dia tuh, ketika gue kasih filenya ke mereka seneng gitu. Kelihatan kayaknya seru lah gitu. Nah dari situ gue ngerasain ada sesuatu yang bisa gue kerjain di sini. 2009 tuh ya? Ya 2009. 2009 sampai 2010 gue bikin portfolio mungkin 4 portfolio. Habis itu 2010 gue buka Chess and Click langsung. Langsung 2010 ya? Tapi nggak ada yang mau. belum. Nggak ada yang mau waktu itu. Iya. Itu cerita singkatnya gitu. Itu cerita singkatnya ya. Long story short ya kayak sekarang lah ya. Mungkin gue tanya langsung ke Hael dulu ya, Gus D ya.
mereka kalian nih Gusde dan Hael memang sebenarnya kayaknya ada penyatunya ya. Sebenarnya bukan uang awalnya kan. Kalian melakukan itu bukan uang, kalian ngerasa puas gitu ya. Kalian ngerasa puas, orang seneng dikasih file kayak gitu-gitu kan ya. Seneng dikasih file, mulai mungkin pada saat kalian udah, gue dulu pernah ngobrol sama Hael, mungkin nggak tahu Hael ingat atau enggak. Hael pernah bilang ke gue kalau lu pengen jualan, lu mendingan cari portfolio, terus tentuin, kalau nggak salah ya, tentuin set harga lu di situ. Bener nggak, Hael? Lu pernah bilang kayak gitu tuh dulu, waktu kita makan bakmi. Lu set harga di situ, kalau bisa ya jangan, kalau misalkan lu mulai dari murah, iya kan? Lu mulai dari murah, lu susah buat naik ya, Hael ya. Lupa lu ya. Ya, jadi gue dulu pertama kali gue mulai itu, kan gue sebagai fotografer pemula gitu ya, bisa dibilang amatir lah waktu gue mulai. Iya. Nggak ada background fotografi sama sekali, terus gue harus jualan yang gue harus jualan wedding gitu, dan nggak pede gitu, jujur nggak pede, karena portfolio pun masih sangat terbatas dan lain-lain. Belum pernah ada deal dan lain-lain. Dan gue berpikir ya seperti kebanyakan orang mungkin ya, kebanyakan orang yang mungkin di posisi yang sama gue berpikir ya gue biar gue laku ya gue harus jual murah gitu loh. Iya, awalnya tuh ya. Biar orang mau gitu kan, kalau gue langsung jual mahal mana ada yang mau gitu loh. Terus iya. Cuman sambil berjalan sambil berjalan nungguin sampai gue tetepin harga ini, gue dapat beberapa insight lah dari teman-teman. Dari waktu itu ada satu dari Koaco, ya ada yang kenal Koaco nggak? yang jual Golden Eagle dulu, zaman dulu. Golden Eagle. Pasar Baru bukan? Bukan, dulu dia ada kayak ya? studionya sendiri. Ada sendiri. Koaco ini kebetulan dia juga dosen dan dia juga ya kayak fotografer juga lah gitu. Tapi dia lebih main ke bisnisnya sekarang, dia jualan Golden. Nggak tahu masih sekarang apa enggak. Iya, lanjut. Pas gue lagi beli Golden Eagle sama dia ngajarin, dia sharing lah. Dia bilang kalau bisa lu jangan gitu, lu harga mendingan lu kasih free dulu gitu, lu kasih free dulu. Nah, ini dia kasih free dulu. Terus free portfolio lu udah banyak, baru lu pasang harga yang memang startnya lu mau gitu loh. Awalnya itu ya. Waktu itu berpikir, gue itu pas start gue pengen buka di harga 12 juta. Iya. Dengan kondisi portfolio yang cuman kayak gitu doang dan cuma kayak ini doang, terus gue sampai kayak ada orang nanya gue, dia nyebut satu brand fotografi yang udah lama, yang udah kayak jalan tahunan gitu, dia si brand ini aja cuma segini kok, lu baru mulai udah segini harganya gitu deh. Gue ya sempet digituin juga, ya cuman ya gue berpikir kalau misalnya ya gue ngikutin kata orang-orang yang nyaranin gue, maksudnya kalau lu nggak start, kalau lu startnya misalnya gue pengen harga di 12 nih startnya, terus gue start dari 5 gitu ya, bakal berat naiknya gitu loh. Ya kalau Guste gimana? Guste lu kan waktu start itu kan di 2012 berarti ya? 2002. Enggak, 2009 dia, kalau 2010. Harga itu kan udah ada 2012. Enggak. Harga itu aku udah punya price list di awal aku pertama kali motret pre-wedding. Di 2006 2007 itu udah yang 2,5 juta, jadi, yang 2,5 juta itu 2007. 2,5 juta itu udah bikin price list. Jadi karena orang nanyain, terpaksa aku bikinin. Jadi perlahan-lahan ngelihat perkembangan, terus semakin banyak orang mau foto, waktu saya semakin terbatas karena kan kerja, jadi waktunya cuma bisa motret Sabtu dan Minggu aja gitu. Jadi cuman bisa 8 klien kalau sebulan gitu. Nah, dari sana semakin banyak angkanya, aku makin naikin harganya gitu. Jadi sampai di angka sekarang. Nah, angka sekarang ini juga yang sekarang udah dari tahun 2017 nggak naik. Takut nggak laku. 2017. Oke. Ya. Oke, boleh lagi, Hael, sampai tadi lu pemberian harga seperti apa, Hael? Ya gitu, ya intinya ya gue jadi ngikutin si saran dari Ko Aco ini, bahwa gue ya
ya gue start dari 12 langsung gitu loh. Maksudnya gue kasih free dulu semua. Kira-kira waktu itu 5, ya gue bikin 5 portfolio, kalau nggak salah 5 portfolio itu ya gue kasih free semua gitu. Setelah itu kan gue ready portfolio, gue langsung jualan gitu dengan harga yang gue mau gitu. 12 juta ya waktu itu ya awalnya ya. 12 ya. 12 juta. Cuman waktu itu deal kan nggak ada yang mau kan, nggak ada yang mau dengan 2009, 2010, 12 juta orang itu juga kali ya, goyang juga. Sedangkan lu baru kan. Terus, iya, nggak ada yang mau. Jadi deal pertama gue itu di angka 3 juta kalau nggak salah. 3 juta. Ya. 2010 tuh, dapat apa aja tuh? File doang, file aja, file only tanpa album. Foto sendiri. Foto sendiri. Foto sendiri. Berapa, masih ingat nggak berapa ribu file waktu itu kasih ke klien? Waduh, berapa ya? 1000, nggak nyampe 1000 lah, kan gue sortir lagi kan. Iya. Ya mungkin 200, 300-an lah. Iya, 200-300 file ya. Mungkin gue langsung tanya HL ya. Itu lu menentukan harga itu faktor-faktor apa sih? Kalau dulu kan lu masih sendiri kan, masih kasih file ya. Gue nggak tahu ya. Lu udah mulai ada tim kayak Gusde. Kalau Gusde kan emang dari awal dia udah siapin kasarnya. Kalau koreksi ya kalau salah Gusde ya. Kasarnya tuh Gusde itu udah siapin dari awal timnya pada saat dia masih bekerja di tempatnya itu. Dia udah set gitu. Kalau lu tuh seperti apa, Hael? Kayaknya beda treatnya kayaknya. Nggak ada gimana-gimana sih. Intinya gue learning by doing lah gitu. Sampai sekarang juga masih kayak gitu. Jadi Iya. Dulu semua sendiri, nggak ada apa. Kita kan masih ngedit. Benar-benar mulai itu dari nol gitu loh. Bukan yang betul. ada job, terus baru di ini. Tapi dari nggak ada job gitu, dari nggak ada yang mau, kita coba sampai ada orang yang mau gitu loh. Jadi, ya intinya gitulah, berjalan tahun pertama dapat 3 klien, dari 3 klien itu kan masih sanggup lah ngedit sendiri, apa sendiri, ngurus album sendiri gitu kan. Tahun kedua 10 klien gitu kan, ya masih sanggup juga gitu kan, ngerjainnya kayak gitu, bertahap naik gitu. Naiknya bertahap ya. Ya, tahun ketiga baru Andre dan kawan-kawan join gitu. 2010, 11, 13 berarti ya, Andre join tuh ya, baru ya. Itu baru mulai serius, kita ikut pameran dan lain-lain gitu, bikin kantor. Iya. Oke, sebentar ya Gov ya, nanti pertanyaan dibikin di terakhir, jadi kita kumpulin dulu biar fokus ke sini dulu, ke Gusde dan Hendra. Ini udah kesepakatan admin, maaf Gov. Ini kan tadi kalian nentuin harganya memang berarti nggak ada hitungan khusus ya. Misalnya kalian tahun depan gue harus naik 10 juta gitu. Tahun depannya lagi gue harus naik 20 juta itu nggak ada ya, nggak ada target spesifik seperti itu ya. Aku sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Apa yang bikin kalian naikin harga itu perlahan gitu? Apa karena penghargaan terhadap profesi kalian sendiri atau karena ada based on production cost yang kalian apa namanya istilahnya yang kalian hitung, wah ini harus naik gitu. Karena kan pada saat orang udah mulai banyak kan itu ada overhead kan, ada hitungan bisnisnya, ada bayar orang, bayar listrik, bayar apa segala macam. Ini udah saatnya buat naik. Apa sih sebenarnya yang bikin kalian nentuin naik harga itu? Gusde dulu kali. Boleh Gusde dulu, boleh Hendra dulu, siapa aja. Kalau di awal pasti kita awal kan sama lah. Aku ngerjain semua sendiri itu, terus kayak mulai dari balas email, bikin inquiry, terus bikin price list, ngirim produknya, motret semuanya, benar-benar semua sendiri gitu. Tapi itu ada bagusnya karena kita emang mesti ngalamin dan tahu proses semua yang kita harus kerjakan gitu. Gimana membalas email yang baik dan semuanya emang itu mesti dilewatin. Kalau enggak, ya kita nggak paham dengan bagaimana memanage company. Kalau waktu itu sih nggak kepikiran kalau akan menjadi sebuah company ya. Tapi ketika kita ngerasa situasinya emang nggak memungkinkan untuk kita kerjakan sendiri, tapi kan di sana kita mesti memikirkan bagaimana benar-benar pekerjaan itu harus dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Misalnya arsi perlu editor, kita mesti perlu orang-orang yang bisa
menggantikan pekerjaan kita untuk edit dan semuanya. Nah, dari sanalah kemudian terbentuk tim. Nah, dari sanalah kemudian kita harus memikirkan cost gaji karyawan, terus kemudian ada kantor, kita ada harus beli komputer, terus ada banyak cost yang harus kita keluarkan gitu. Baru kemudian kita harus membuat price list yang memang sesuai dengan apa yang kita keluarkan dan produk yang kita produksi juga gitu. Nah, dari sana kita akhirnya bisa menentukan harga. Nah, sebenarnya angka-angka itu sih kalau aku sendiri nggak ada hitung-hitungan yang gimana-gimana, tapi aku ngerasa, oh, aku happy nggak sih dengan harga segini? Misalnya aku kerja seperti ini, kerja satu wedding, terus aku kasih harga sekian juta, ini buat timku, ini buat second shooter, ini buat asisten, ini buat kantor, ini buat staf kantor, ini gaji dan sebagainya. Aku happy nggak gitu? Ketika aku ngerasa happy dengan angka itu, nah itu angka yang menurut aku, nah ya udah itu aja gitu. Jadi aku nggak bikin angka-angka yang gede yang kemudian bertujuan untuk mengangkat kesan bahwa company aku ini punya posisi yang tinggi gitu. Nah, aku sih dari awal nggak pernah berpikiran seperti itu. Jadi angka happy itu kita yang ngatur lah. Seberapa tingkat ekspektasi orang kan berbeda-beda. Ada orang memberikan harapan yang tinggi dan penghargaan yang tinggi terhadap nilai pekerjaannya gitu. Tapi kalau aku ngerasa oh ya udah ya segini aja gitu. Mungkin tahun depan kita naikin dikit yuk gitu. Naikin dikit seberapa? Mungkin naikin 2 juta aja nih kayaknya. Internet mesti ditambah, terus anak-anak pegajinya juga mesti naik gitu kan. Nah, di sana juga kita naikin. Seperti itu sih. Berarti kalau Gusde memang lebih ke production cost daripada usahanya sendiri ya. Kalau Hael gimana Hael? Kurang lebih sama ya kan. Misalnya gua walaupun background-nya akuntansi juga gue nggak gitu ngerti akuntansi sama sekali. Gue nggak tahu apa yang gue pelajarin, tapi lulus lah ya. Jadi jadi ya waktu itu pemikirannya ya kan start di harga 12, lalu kalau promo waktu itu promonya ke Bali, ke Singapura gitu ya. Di harga 10 juta gitu kan, sudah tiket dan lain-lain gitu loh. Lalu ya laris manis. Cuman kan habis itu kan mulai serius, kita udah ada office, udah mulai ada overhead lah, udah mau overhead yang harus kita bayar. Lalu mulai ada ikutan pameran gitu kan, lalu udah mulai adanya waktu Tong pertama kali masuk itu jadi editor sebenarnya, editor dulu pertama kali baru jadi fotografer. Jadi editor. Jadi ada Putong masuk dia sebagai editor dan harus digaji lah. Lalu kita mulai keteteran untuk balasin email, ngurusin invoice, kirimin receipt, apa gitu-gitu, quotation dan lain-lain gitu. Nah itu kita mulai keteteran gitu, lagi foto tiba-tiba di telepon klien, lu mau nggak ya, lu tolong dong kirimin gini. Nah itu kita mulai keteteran, akhirnya kita coba cari marketing gitu kan, ya biar marketing juga kayak gitu-gitulah. Nah beriring gitu ya kan overhead selalu naik ya otomatis kita ya harus naik gitu. Plus mungkin keterbatasan kita di Jakarta kali ya. Maksudnya kita di Jakarta ini kan wedding itu cuma Sabtu Minggu biasanya ya, gitu loh. Mostly, iya. Gitu loh. Jadi itu jadi pertimbangan juga gitu loh. Iya. Oke. Nggak bisa tiap hari foto kan? Oke, clear. Berarti memang ada pertimbangan pada once kalian udah masuk ke bisnis, ada pertimbangan bisnis yang memang bikin kalian angkat harga itu ya. Bukan karena kalian menghargai diri kalian. Oh, gua harusnya segini, bukan ya. Berarti lebih ke pertimbangan bisnis ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan tema selanjutnya, kita jawab pertanyaan dulu boleh ya? Ini ada boleh ya? Hael sama Gusde ya. Ini ada si Govi mau nanya. Gov, silakan Gov. Boleh Gov? Halo. Iya, boleh Gov. Govi. Ada Govi, boleh Gov. Silakan Gov. Iya, jadi lama banget nggak ketemu kalian ya mungkin. Waduh. Enggak, udah baru. Tahun kayaknya ada Gov ya? Tahun ya? Iya. Ya jadi aku mau nanya nih, kan aku baru mulai usaha foto wedding kan tahun ini. Jadi
Beneran. Usaha baru ya, usaha baru. Jadi aku mau nanya nih, aku kumpulin portfolio dulu tahun ini, baru fokus buat boom jualan tahun depan atau tahun ini? Maksudnya udah mulai nyicil dari tahun ini. Menurut kalian gimana ya? Untuk situasi seperti ini ya, soalnya ini kan di masa dimana orang-orang itu banyak adu promo, adu saling murah harga kan sebetulnya. Apa aku ntar tunggu normal dulu baru mulai membangun usaha wedding gitu, kalau emang baru mulai gitu. Oke. Boleh dijawab, boleh Gus Ini boleh. kayak simulasi ceritanya ya. Nah, Ya, aku beneran penasaran. Boleh. Siapa yang mau jawab duluan? Gus deh, boleh Gus deh. aku aja terus. Boleh. Gop. Ini susah nih, serius. Nih, Nggak ini kan pertanyaan. temanya emang membangun usaha kan gitu. Ya, sebenarnya apa ya, Gop? Di kondisi seperti ini mungkin kalau kamu kan self branding kamu udah kuat banget ya. Kalau aku ngelihat tuh siapa sih yang nggak tahu Govinda? Saya semua fotografer terinspirasi dari karya-karya kamu gitu, dan di satu sisi itu memang sangat membanggakan buat diri kamu gitu, dan tapi itu juga sebagai pemicu buat diri kamu untuk tetap bergerak gitu, artinya tetap orang nggak bisa ngejar kamu gitu. Ketika itu bisa kamu lakukan, kamu akan tetap menjadi inspirasi buat banyak orang gitu. Yang aku lihat tuh fenomena Govinda Rumi dengan stylenya itu emang luar biasa gitu, luar biasa banget. Terus yang kamu lakukan sekarang mungkin sama persis ya, kayak gimana kamu awal-awal mulai dulu dengan bisnis kamu gitu. Gimana Terra Logical itu ada gitu. Dan tapi di satu sisi di saat ini kamu punya kelebihan, yaitu self branding kamu udah sangat melekat dan kuat gitu. Tapi aku ngelihat sebenarnya kamu nggak butuh portfolio lagi, Gop. Ya butuh, tapi nggak seperti di awal-awal orang yang belum pernah tidak seperti orang-orang yang baru mulai dari nol banget gitu. Nama kamu udah melekat. Sebenarnya kamu nggak butuh portfolio sih. Orang udah ngelihat Instagram kamu aja udah cukup kok. Udah jadi artis. Iya. Pertanyaannya bukan itu sebetulnya, maksud pertanyaanku tuh aku adem-adem dulu tahun ini di saat semua orang adu Sebenarnya harga enggak ya. atau mulai tahun depan dan normal baru itu gitu. Enggak lah. Kalau aku sendiri ya, kalau aku bisa motret sekarang, aku motret gitu. Sama kayak kamu, kalau kamu bisa udah dapat klien atau apa, ya kerjain aja gitu. Nggak ada yang harus ditunggu. Kalau menurut aku nunggu apa sih lagi gitu, orang udah mau. Aku udah nggak tahan nih buat motret sebenarnya gitu. Tapi mau motret apa? Tapi nggak ada yang ke Bali kan? Maksudnya tahun ini nggak ada yang ke Bali juga kan? Ya. Maksud aku kalau kamu masih bisa kayak mengumpulkan portfolio atau kamu memang benar-benar bisa ngasilin duit, itu just do it aja kayaknya, pokoknya dikerjain aja kalau menurut aku sih gitu. Aku juga kemarin dapat kerjaan yang motret family sejam, ya udahlah kerjain aja gitu. Orang mau padahal teman kan mau dibayar kayak mau enggak gitu, tangan ini udah gatel banget gitu, bukan karena uangnya, cuman aku pengen masih motret gitu, pengen motret emang. Ya begitulah, kadang ngedrone juga sekarang pagi-pagi bangun pergi ngedrone bentar gitu, paling gitu aja sih. Mungkin Ya, sebelum ya gimana Gus deh? Ya udah. Mungkin pertanyaan Govi sebelum Hael jawab kayaknya lebih ke in general ya kayaknya ya Govi ya. Iya. Mungkin bukan Govinya sebagai dia yang mempunyai portfolio kayak Hendra kan tadi, mungkin sebenarnya hampir mirip-mirip kayak Hendra ya. Kayak Hendra kan dia kumpulin dulu, gratisin orang dulu, baru. Cuma sekarang kondisinya adalah lagi pandemi. Mungkin bener nggak nih Gov? Lagi pandemi. Bener. Mungkin Ya. in general kali Gus De pertanyaan dia. Bukan Iya. bukan dia sebagai influencer fotografi yang kita tahu sekarang. Maksudnya tahun ini tuh maksudnya kan masih ombang-ambing di mana orang masih perang harga dan lain-lain. Apakah ini saat yang tepat untuk kita nyebur dan jualan juga atau ngumpulin portfolio dulu seperti yang Hendra lakukan di awal dulu Ya. gitu. Kayak aku ngelihat sih emang udah langsung kamu nyebur duluan, kamu kelihatan menurut aku udah kesempatan buat kamu emang, kalau emang bisa
bisa nyebur ya nyebur aja duluan gitu. Kamu bakalan sampai di tujuan lebih awal dari orang. Ah, itu kliknya. Ya. Iya, iya. Coba kalau Hael gimana Hael? Kalau Hael? Sebenarnya ini sih kalau misalnya masalah promo lagi pandemi nggak pandemi juga orang yang jual gila harga gila mah ada-ada aja ya. Ada aja ya. Iya, Nggak pernah iya. stop gitu loh, selalu ada. Cuman kemarin tuh kan aku pribadi sempat kayak apa ya, kayak pasif gitu loh, kayak di sosial media di apa apalagi di Instagram ya, sempat gak aktif berapa lama gitu, kayak mau ngapa-ngapain males gitu, mau ngapa-ngapain lesu gitu. Terus setiap kali terima kabar, wedding bulan segini bisa postpone nggak, wedding segini bisa postpone nggak, terus dengar Jepang kita ditutup, terus dengar Sumba ditutup, apa segala macam, jadi kerjaan kita juga kehambat, secara mental terpengaruh. Jadi aku sempat kayak, udah aku nggak mau sentuh dulu gitu loh, dan aku ngerasa itu salah gitu loh. Jadi kalau menurut aku agak resiko kalau misalnya di pandemi ini kita slow down dulu, kita nggak ngapa-ngapain dulu, kita nggak eksis dulu. Menurut aku agak bahaya gitu. Bisa nanti kita bisa digantikan sama yang eksis, yang mereka sangat eksis di masa pandemi ini. Gitu. Yep. Jujur kayak maksudnya hal kecil aja aku lihat nih, kayak misalnya follower Instagramku turun 300 loh. Gara-gara aku nggak aktif aja gitu loh. Wow. Gitu. Signifikan banget ya. Ya lumayan gitu, dari situ aku bisa, wah ini bahaya kalau misalnya aku cuma diem nggak ngapa-ngapain, bahaya. Upload sebulan sekali, 3 minggu sekali gitu, biasanya kan setiap hari aku pasti upload. Nah dengan kayak gini aku ngerasa, wah ini berarti nggak boleh kayak gini gitu loh. Makanya aku mulai start aktif lagi gitu, aku mulai upload story lagi, aku mulai apa. Jadi menurut aku eksistensi harus tetap dijaga sih, walaupun lagi masa pandemi gini gitu loh. Iya. Jadi kalau bener kayak Gus Day bilang, kalau misalnya memang mau terjun aja nggak apa-apa gitu loh. Justru kan walaupun misalnya harga kita pun di Jakarta gini rata-rata kita lagi semua sebagian besar mungkin sebagian besar sudah punya harga khusus pandemi. Dalam arti harga khusus ini yang harga yang sangat jauh dari normal gitu. Ya semuanya struggle gitu di Jakarta. Jadi mau dari WO dari mana kita semua sepakat, ayo kita bikin paket khusus pandemi gitu yang udah sekian, dan weddingnya pun simpel banget kan, kayak kemarin foto cuman ya mungkin di Bali kalian udah biasa ya, kalau kita di Jakarta biasa foto 18 jam, 17 jam, 20 jam gitu kan. Terus tiba-tiba perginya siang, pulangnya sore, kayak rasanya aneh gitu kayak. Betul. Gitu. Jadi ya udah nggak ya kita tetap berusaha harus tetap eksis sih kalau menurutku Golf. Iya. Ada lagi Golf? Cukup? Kop, makasih banyak ya. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini tadi ada Ella dari Australia. Dia nanya, itu apa sih yang nggak bikin boring moto selain BU butuh uang gitu? Boleh jawab siapa duluan? Hael dulu kali ya, langsung ya. Yang nggak bikin boring selain butuh uang gitu. Yang bikin kalian nggak boring selain butuh uang. Atau emang kalian udah passion aja kali? Boleh jawab. Kalau aku ya memang dasarnya suka ya, emang dasarnya suka foto. Lalu kan ada ikutan kompetisi gitu kan, kayak Fearless segala macam gitu. Jadi ada sesuatu yang aku kejar lah gitu loh. Benar, ikut kompetisi ya. Aku gitu sih gitu. Jadi ada punya target tersendiri gitu. Misalnya tahun ini mau dapat apa, tahun ini mau dapat apa, tahun depan mau dapat apa gitu. Ikut kompetisi ya, sering-sering ya. Kalau Gus De sendiri gimana Gus De? Nggak mesti gitu. Kalau itu kan aku gitu. Iya, betul. Kalau Gus De gimana Gus De? Mesti punya hobi lain kali ya. Mesti punya hobi lain. Mesti punya hobi lain. Ella mesti punya hobi lain, Ella. Ya, jadi selain apa foto itu jadi hobi dan jadi pekerjaan gitu, biar nggak boring ya mesti punya hobi lain gitu. Jadi yang dipikirin nggak cuman foto aja gitu, mau hobinya motoran atau hobinya olahraga ya, saya rasa bisa sedikit apa ya, biar nggak boring aja gitu dengan rutinitas kita, yang karena begitu hobi itu menjadi pekerjaan kan udah ada tanggung jawab kan, jadi hobi itu menjadi sebuah tanggung jawab gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi
harus ada hobi lain yang nggak ada tanggung jawabnya gitu. Oke, Buat oke, menghibur clear. diri itu penting juga. Ada hobi lain ya. Terus tadi ada Max, mungkin ada yang kenal Max Willy. Dia nanya nih, seiring naiknya rate kalian, Gusde sama HL, kita kan pasti akan ada titik di mana kayak tadi Gusde bilang kan 2017 belum naik-naik nih. Ada titik di mana peak yang nggak bisa naik lagi. Itu nyiasatinnya gimana tuh? Ya udah jangan naik ya. Ya udah naik. As simple as that. Apa ada ya nggak mungkin kan nggak naik sampai 5 tahun, nggak mungkin kan nggak naik sampai 10 tahun, pasti kan ada, mungkin ada sampai ke situ nggak pikirannya. Max, keren nih pertanyaannya nih. Siapa dulu? Boleh Hayal dulu, boleh Hayal dulu. Kalau aku ya lihat dari demand-nya sih. Ketika aku naik harga terus demand-nya agak slow, ya udah berarti aku jangan naik dulu gitu loh. Simple banget sih, nggak yang ada gimana gitu. Jadi ya secara maksudnya dari hargaku yang sekian gitu ya, misalnya waktu itu ya udah naik gitu. Yeah. Secara operasional udah cukup gitu. Berarti kan lalu aku mulai lihat dari demand gitu loh. Kalau ya balik lagi kalau demand-nya naik terus ya kita ini gitu. Kita berani lah naikin ya. Ya kalau misalnya demand-nya udah stop gitu ya, maksudnya demand-nya nggak meningkat, berarti kan penilaian market terhadap aku segitu gitu loh, dan market bisa terima aku segitu lah. Lalu apalagi yang bisa ditambahin, kan banyak yang bisa dipikirin gitu loh. Maksudnya either paketnya dimewahin atau apa gitu loh, albumnya atau apa. Jadi ada saling poin tertentu yang bisa dinaikin gitu, yang bisa di add on gitu. Iya. Kalau mentok demand-nya ya amit-amit ya, tapi kan namanya bisnis kan pasti akan survive terus ya. Ini mungkin berkaitan dengan Gus Day juga tadi yang di 2017. Kalau mentok ada strategi apa nggak mungkin? Karena kan kalian udah di bisnis nih kasarnya. Bisnis yang mengakomodir hobi kalian gitu from the very beginning. Boleh Gus Day mungkin? Sebenarnya gini, kenapa aku dari 2017 itu belum naikin harga gitu. Aku lebih mikirin gimana aku bisa tetap mendapatkan market yang ada gitu. Market di Bali semakin besar, fotografer juga yang punya bisnis fotografi wedding di Bali juga bertambah banyak gitu. Oh, I see. Nah, jangan sampai strategiku sebenarnya lebih ke strategi bertahan sih gitu, karena lebih baik aku mempertahankan company ini sampai seterusnya daripada aku mencoba untuk menaikkan harga, tapi aku kayak merasa mencari market baru gitu, mempersempit sebenarnya. Ya betul. Mempersempit market. Jadi itu menurut aku berbahaya sekali. Jadi berdasarkan kita kan biasanya sebelum naikin harga kita juga ngelihat kalau orang yang di vendor wedding lain tuh naikin harga nggak sih gitu. Kalau mereka nggak naikin harga, aku juga nggak naikin gitu. Jangan sampai mereka nggak naik harga, aku naik harga sendiri gitu. Jadi harus ada alasan-alasan tepat buat kita naikin harga. Misalnya skill kita mesti upgrade skill kita misalnya. Kamu punya sesuatu yang lebih dari apa yang biasa kamu hasilkan. Kayak Endra bilang mungkin albumnya yang dari dapat 1 album jadi 2 album gitu kan. Itu pun paket-paket itu memang mesti harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang kadang-kadang tak serta-merta dengan kamu mengupgrade paket-paket yang ada di dalam price list kamu, serta-merta itu klien juga langsung ngerti gitu. Klien pasti ngelihat harga dulu gitu. Dia nggak peduli dengan dapat apa gitu. Kadang-kadang itu semua diignore aja. Makanya di Bali kan sebagian besar teman-teman jualan foto aja, nggak jualan album gitu. Iya, betul. Jadi harga itu kita bisa tekan di sini. Jadi ada alasan-alasan kenapa kita nggak naikin harga, karena kita ngerasa ya udahlah segini dulu, nanti kalau emang marketnya akan bertambah banyak ya, kita di sana kita harus apakah pilihannya apakah kita akan memperbesar tim kita atau kita mengurangi market kita dan menaikkan harga kita. Nah itu pilihannya. Ya. Oke. Clear. Hail, ada tambahan, Hail? Ya, benar. Apa yang saya bilang benar memang. Oke. Iya. Max Willy udah clear ya, Max ya. Kita ke selanjutnya ya. Ini kan
Mungkin persepsi gue aja ya, kayak mungkin teman-teman yang di Jakarta terutama ya, kalau sebelum pandemi ini, kalau wedding tuh ke Bali itu tuh rasanya beda banget gitu. Kita bisa explore jauh lebih lagi, kita jauh bisa lebih lagi. Tapi nggak tahu juga ya kalau orang Bali mungkin ke Jakarta nggak tahu seperti apa gitu ya. Kalau orang Nyerah. Bali dapat dua ya nyerah, udah langsung dijawab. boleh jelasin nggak kalau terutama kita ke HL dulu ya. Untuk landscape weddingnya tuh seperti apa sih HL di Jakarta? Kayak kan tadi yang lu bilang kayak 16 jam sampai 18 jam sampai kayak gitu-gitu kan. Itu kayak tidur berapa jam kita. Kalau kayak di Bali kan lu bisa mulai make up aja mungkin mulai jam 11, mulai jam 12, terus santai, terus moto pemberkatan, Tergantung di Bali itu cocktail. siapa dulu, ya nggak? Ya Ya nggak, Gus? betul. Ya Curhat. nggak beli? Boleh Di Hael, Bali boleh siapa dulu? jelasin. Kalau di Bali orang Indo sama aja jam 6 mulai. Kelar-kelar jam 11. Iya. Landscape weddingnya gimana, Hael? Terus sampai yang belasan jam itu ngaruh nggak ke penetapan harga lu juga mungkin gitu? Boleh Hael dulu? Beda kali ya kalau Jakarta sama Bali ya. Kalau di Jakarta biasa one price sih kita, nggak ada yang hitungannya wedding 4 hours, 6 hours, 8 hours gitu, nggak ada gitu. Kita semua kebanyakan yang misalnya aku tahu di Jakarta ya full day coverage gitu bilangnya. Karena memang weddingnya ya kayak gitu, dan nggak ada landscape sih di Jakarta, apa ya, semuanya ballroom ya. Kita nggak ada yang gitu. Memungkinkan nggak bikin seperti itu gitu? Memungkinkan nggak? Ke depannya kalau tadinya sewaktu belum ada pandemi corona gini, kalau saya lihat trennya wedding tuh makin kecil gitu loh, terutama di Jakarta pun makin kecil gitu loh. Jadi ujung-ujungnya trennya tuh menuju ke intimate wedding gitu. Kalau diperhatiin ya, yang tadinya klien mau weddingnya maunya 2.000, 1.500, 1.000 gitu ya, udah mulai turun 500 aja gitu. Terus udah mulai ada yang 300 aja gitu. Jadi waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama orang dekor pun, sama WO pun, mereka bilang ya mereka setuju gitu. Mereka melihat wedding itu makin kecil gitu. Ngaruh ke harga? Ngaruh pemberian harga? Ngaruh nggak? Enggak ya. Sama aja berarti ya? So far kan kita kan servisnya bukan based on berapa tamu, tapi kan based on berapa jam yang kita, maksudnya kalau kayak di Jakarta ya pokoknya kita full day gitu loh. Lu wedding start jam berapa? Jam 4 standby. Ya udah jam 4 sampai jam 10 ya kita selesai gitu loh. I see. Yeah. Mau tamunya ada 2.000 kayak 3.000 kayak ya kita standby-nya segitu gitu loh. Betul. Kalau ada lagi Indra? Enggak, itu aja sih. Nggak ada. Kalau Gus De gimana Gus De? Di Bali sendiri itu seperti apa sih? Kayaknya banyakan kan kliennya mungkin ya, dulu mungkin mulainya akad yang tradisional. Sekarang kan kalau gue perhatiin portfolio Gus De tuh banyak bule-bule, orang asing yang memang datang ke Bali as a wedding destination gitu kan. Itu seperti apa landscape-nya? Termasuk pemain-pemain yang lain yang baru datang, yang dari China apa segala macam. Boleh diceritain Gus De? Ini lumayan panjang nih. Gak apa-apa ya. Mungkin beberapa teman di sini udah pernah ya motret wedding di Bali. Mungkin memang berbeda banget situasinya dengan wedding di Jakarta. Tapi di Bali juga ada wedding yang dari gedung dari hotel ke gedung gitu. Jadi nggak ada outdoornya sama sekali, itu ada juga gitu. Cuman kalau aku belajar dari teman-teman di luar Bali, nah Bali itu bagusnya kita disuguhi landscape, disuguhi tempat yang indah yang bisa banyak kita explore, entah cahayanya itu, terus tempatnya dan banyak hal yang kita bisa explore sehingga tidak menimbulkan kebosanan walaupun kita beberapa kali ke tempat yang sama, tapi situasinya tidak akan pernah sama. Itu yang bikin kita nggak pernah bosan dengan wedding di sini gitu. Itu yang menguntungkan buat kita. Tapi saya rasa ada satu hal juga yang kalau kita bandingkan dengan teman-teman di luar Bali, di Bali ini kita terlalu dimanjakan dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih itu kita terasa semua sudah disuguhkan. Kayak klien udah ada aja gitu.
Kita bisa deal tanpa harus ketemu. Mungkin kalau teman di luar Bali mesti ketemu 3-4 kali baru deal gitu. Kalau di Bali via online aja, via WhatsApp aja bisa deal gitu. Itu yang kita ngerasa dimudahkan dengan Bali sebagai destination wedding. Nah, tapi itu yang juga tidak bagus juga gitu. Kita tidak terlalu mengupgrade diri karena kayak Hal bilang tadi, kan kalau di luar Bali weddingnya weekend aja gitu. Kalau di Bali tuh bisa tiap hari ada wedding. Selama kamu kuat fisik kamu untuk ngambil kerjaan, tiap hari pun ada. Sehari 4 pun bisa ngambil wedding Cina itu yang cuman 3 jam, 2 jam pun ada gitu. Kalau selama fisik kita kuat. Siang bolong pun ada wedding outdoor gitu. Jadi seperti itu karena kita sudah disuguhkan semuanya. Cuman kenapa di sini harganya mungkin hitungan jam ya? Karena memang wedding kita based on hour di sini. Ada wedding yang cuma 2 jam aja, mungkin cuma pemberkatan aja. Kita ngambilnya dari preparation, wedding, kemudian photoshoot di sekitar villa. Mungkin itu bisa 2 jam, 3 jam. Ada 4 jam, ada yang 8 jam, ada yang 6 jam. Ada 10 jam, 12 jam, dan 16 jam gitu. Tapi kita memang batasin maksimal kita 16 jam. Nah, pada umumnya wedding-wedding 16 jam itu wedding-wedding orang Indo. Jadi benar-benar dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Ya, sampai jam 10 malam ya kurang lebih. Ya seperti itu. Jadi itu yang membuat kita membuat harga based on hour. Jadi kita ngitungnya berapa. Misalnya, aku hitungnya 1 jam itu 2 juta. Kalau 8 jam berarti 16 juta dong gitu. Tapi itu file only. Kalau mereka minta album ya itu ada tambahan harga. Harga untuk albumnya. Jadi seperti itu kita membuat market di Bali itu bisa seragam gitu. Artinya di awal karena aku kan termasuk di generasi yang kedua di Bali ya, yang main di international wedding gitu. Yang awal itu ada Pak Agung namanya. Kemudian aku yang generasi keduanya. Nah itu udah seperti itu di awalnya. Kemudian itulah yang menjadi acuan ya, sebuah acuan buat company baru. Semua jualan per hour. Makanya ketika satu company menjual file only, ya semua ikutan menjual file only dan file only menjadi seragam di Bali. Mungkin ada beberapa teman yang masih jualan memberi bonus album gitu. Tapi kita bisa memberikan sebuah alasan ke calon klien yang kenapa kamu nggak ada album. Karena emang kita nggak produksi album, kita nggak punya printing, kita nggak punya, ya kita fotografer, kita memproduksi foto, kita digital gitu. Jadi file yang kalian terima itu digital gitu. Nah, jadi alasan-alasan itu yang aku nggak ngerti juga ya. Ketika klien luar ke Bali, mereka begitu mengiyakan aja apa yang kita jual di sini gitu. Jadi mungkin memang Bali seperti itu gitu. Jadi betul. Itu menjadi sebuah pengiyaan gitu, hal-hal yang bisa diterima. Aku kalau nambah sejam lagi berapa? Aku fotografer nambah 2 juta misalnya. Mereka setuju aja gitu. Jadi semua kita bisa paketkan gitu. Mau yang Indo, mau yang bule juga gitu. Sama. Walaupun orang Surabaya, orang Jakarta begitu juga. Sama. Kalau itu lucunya, makanya aku dulu pernah motret sama siapa tuh, si Rona Tanra itu kan dia video, aku fotonya, kebetulan aku motret orang Surabaya. Gus gila Gus, kalau udah orang Surabaya motret di Bali, mau difotoin di mana aja dia mau gitu. Tapi kalau di Surabaya dia bilang, aduh nggak mau gitu. Nggak tahu ya, secara otomatis si Rona aja yang lama di Surabaya, dia di Bali bilang, gila ya klien Surabaya kalau udah ke Bali mau diapain aja. Kayak gitu. Baru ya Indra ya. Mungkin karena di Bali memang semuanya kayak gitu kali ya beli ya. Iya benar. Jadi mereka juga nggak ada pilihan gitu. Mereka nggak ada pilihan dan mereka ngerasa begitulah tradisi yang ada di Bali. Jadi mereka sudah menerima gitu. Ya, mereka menerima bahwa wedding di Bali itu kayak gitu. Jadi yang bagusnya kita semua seakan-akan satu suara. WO ngomong kayak gitu. Jadi mereka pun kayak, udah emang kayak gini ya. Kalau di Bali tuh nggak bisa kayak gini. Ngapain make up-nya subuh? Emang gerejanya udah buka subuh gitu kan? Ya kan? Jadi gerejanya kayak misalnya sengaja
kita tuh kayak udah sepakat semuanya. Oh, kalau kamu wedding makeup jam 4 pagi, terus mau motret apa gitu. Kita bisa ngasih alasan ketika momen kamu yang terbaik kamu, fotografer tuh udah ngantuk. Jadi ngapain si fotografer kamu suruh datang pagi-pagi. Momen ya hal-hal kayak gitu kita edukasi juga bersama vendor-vendor lain, terutama kan yang paling banyak bertemu dengan klien itu kan WO ya. Jadi WO kita videografer juga udah satu suara, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Oh kayak gitu ya gitu. Jadi ya gitulah. Oke, videografer dan fotografer satu suara. Hael ada mau tambahan? Bahkan orang Surabaya ke Bali mau. Coba Hael ada tambahan? Ya paling, ya kalau menurut aku sih ya mungkin karena memang ya itu marketnya juga memang sudah dibentuk kayak gitu. Lalu mungkin budaya orang luar juga mungkin ada influence-nya juga kali ya beli ya. Maksudnya di luar itu kan juga mungkin mostly banyak kan Australia atau mana, mereka juga di luar hourly dihitungnya kan. Dan buat mereka pun kalau misalnya ada album pun mereka nggak gitu bingung juga kan nanti mau dikirim mau apa lebih susah gitu loh. Kena cost lagi ngirimnya. Kena cost lagi. Jadi buat mereka lebih easy kalau lebih. Ya, pertama buat bule-bule ya mereka mungkin di budaya mereka pun seperti itu gitu. Mereka kalau mesti nama album mesti bayar lagi atau misalnya ada banyak cost di luar itu yang mereka akhirnya menerima apa yang kita tawarkan gitu. Budaya itu juga sebenarnya culture itu memang datangnya sebenarnya dari luar gitu. Kemudian itu menjadi sebuah budaya acuan yang kita terima di sini dan diterima klien-klien yang datang gitu. Long road ya, Ndra ya kalau di Jakarta ya. Wah, di Jakarta susah. Kalau kita nggak pakai album, wah. Di sana dapat album segini, harganya udah segini, udah sama album ya. Wah, toko sebelah ya berarti ya. Ya. Tapi kayaknya sangat memungkinkan ya kalau yang gede-gede udah memulai ya. Komper. Gimana sudut pandang Gus De sendiri? Gus De kan mainnya nggak di Jakarta nih. Landscape-nya emang secara culture karena banyak bule, banyak orang asing yang memang menghargai orang. Ella juga dia cerita nih dia kan di Australia, dia juga hourly kan. Mungkin ada sesuatu nggak yang ingin di sharing atau seperti apa gitu biar mungkin bisa kalau bisa kan asik juga ya Ndra ya sebenarnya ya. Kalau gua sih sekarang udah mulai pertama gua start Cheese and Click itu kan gua bikin albumnya yang lumayan ribet tuh. Karena gua dulu sempat di tahun 2012 itu kan sempat jadi freelance Aksio 6 bulanan ya waktu itu ya diajak pernah. Jadi diajak sama siapa? Siapa? Awi. Yang di Bali. Adi. Oh, si Adi. Sampai diajak sama Adi gitu kan waktu itu kan. Adi kan waktu itu masuk Aksio freelance nggak lama dia masuk Aksio kan terus dia kenalin lah gitu loh. Kenalin aku di sana. Aku jadi freelance 6 bulan dan lalu aku lihat album-album mereka kan kayak gitu ya. Jadi sebagai orang yang waktu baru mulai gitu, terus waktu itu aku lihat yang lain juga albumnya rata-rata kayak banyak apalah pernak-pernik pop-up apa segala macam. Unik gitu kan. Dan kita kan waktu itu juga dulu belum punya nama gitu ya. Jadi ya kita perkuat sellingnya kita gitu. Maksudnya aku ingat banget waktu itu nggak ada yang tahu Cheese and Click, aku kasih tahu nih Cheese and Click kayak gini di pameran gitu, aku kasih tahu ini albumnya kayak gini segala macam gitu. Kalau lagi foto pun aku lihat dulu aku punya 200 mili 2. Itu kalau private aku bawa. Jadi somehow ya, maksudnya bukan kita ngebodohin klien atau gimana, kita bawa gitu dilihatnya pro banget gitu. Iya betul. Dia nggak kenal siapa Hendra gitu kan. Iya betul. Bawa gear kayak gitu dianggapannya udah pro gitu loh. Jadi dulu sempat sampai kayak gitu loh. Jadi cuman perlahan-lahan mulai sampai sekarang aku mulai kurangin sih. Jadi album kayak gitu-gitu tuh ribet banget. Jadi aku mulai dari tadi albumnya ribet-ribet gitu pop up, mulai ke yang nggak pop up tapi masih ada di dekor-dekor gitu. Lalu sekarang udah lebih ke minimalis gitu. Jadi pelan-pelan aku coba kurangin sih karena lumayan ribet ya.
ribet, banyak error segala macam, jadi lama produksi revisi terus gitu. Kalau sekarang kan juga jadi simpel banget gitu, cuman pakai smart album, klik jadi langsung gitu kan. Oke. Ini Ella ada nanya, udah mulai digital album belum Gus Day atau Hael? Hael Kalau dulu boleh. Iya. aku dulu nggak apa ya. Iya, nggak apa. Aku sih udah mulai ada beberapa gitu loh. Jadi hitungannya nggak dapat album, file only, tapi aku kasih digital album gitu loh. Harga sama? Harga sama. Sama, oke, clear. Oh, sorry. Harganya harga file only ya jadinya. Oh, harga file only. Jadi, tapi kan ada cost design. Digital album itu bonus. Oh, bonus Kan udah jatuhnya. Oke, smart album. Kalau Gus Day gimana Gus Day? Nggak ada. Udah Emang file aja ya, file only ya? Tapi kalau mereka minta album, ya tinggal ditambah aja biayanya 6 juta ya. Tapi emang nggak spesifik ke situ ya berarti ya, Nggak. kalau Gus Day ya? Memang udah secara culture udah kebentuk ya kalau di sana ya? Sebenarnya culture itu bisa menjadi sebuah budaya yang diterima oleh calon klien. Sebenarnya itu terjadi karena kerjasama semua vendor gitu, terutama WO kan. WO itu berperan penting kan. WO bilang kita jelek atau apa misalnya, bilang yang sebelah lebih baik. Nah itu berbahaya gitu. Nah, serem banget yang ya. Aku lihat di Bali kelebihannya gitu, mungkin menurut aku nih kelebihan, karena semua fotografer, kalau aku ngelihat yang main wedding internasional ya, semua fotografer kita tuh teman gitu, dan no drama, nggak ada drama sama sekali. Tanya Gopinda ada di sini. Kita tuh sering nongkrong gitu. Kita sering nongkrong, kita sering ngobrol, kita sering sharing harga. Kalaupun nongkrong kita nggak pernah ngobrolin bisnis, nggak pernah ngobrolin ngosipin siapa tuh nggak pernah gitu. Jadi good. Kondisi di sini tuh bagus secara berteman tetap berteman, bersaing secara bisnis kita tetap bersaing. Kita masing-masing punya style yang berbeda-beda, yang membentuk market kita tuh berbeda-beda gitu. Gopinda punya market sendiri, aku punya market sendiri. Jadi aku nggak pernah khawatir kalau klienku tiba-tiba mencari Gopinda, itu udah nggak mungkin. Jadi di sini kita percaya bahwa selama kita punya style yang berbeda-beda, nggak akan ada salah klien. Oh, oke. Spesifik itu nggak target. ya, itu benar-benar nggak ada. Klienku nggak mungkin tiba-tiba pindah ke fotografer siapa gitu. Selama kita punya style yang berbeda, punya punya market yang berbeda, punya price list yang berbeda. Iya. Saya rasa itu nggak ada yang harus perlu dikhawatirkan gitu. Jadi makanya kita baik-baik aja di Bali, kita teman semua gitu. Kita sering naik motor bareng, kita ada grupnya. Iya. Jadi itu industri itu kan dibentuk nggak cuma dari fotografer aja gitu loh. WO ini sangat berperan penting. Misalnya tren wedding itu kan lahir dari fotografer, dekor, kemudian vendor-vendor lain seperti misalnya vendor gaun dan sebagainya, desainer. Iya. Pengalaman saya ingat 2 tahun yang lalu saya ada seminar dan workshop di Sukabumi. Kondisi Sukabumi ini dulu belum terbentuk. Mungkin nggak tahu ada teman dari Sukabumi nggak di sini. Kondisi wedding di sana tuh belum terbentuk jelas kemana. Padahal di sana punya landscape yang sangat bagus gitu. Mereka nanya gimana bisa di Sukabumi ini pingin wedding ala-ala Bali, orang bisa digeser ke arah jadi wedding outdoor gitu, akad nikahnya outdoor gitu. Itu yang mereka inginkan gitu di awal waktu itu gitu. Saya bilang yang bisa merubah semua ini adalah kalian gitu, kalian dan vendor-vendor yang terlibat, WO, dekor, kemudian fotografer. Tren itu kan kita yang buat. Sebenarnya. Misalnya Gopinda bikin tren. Semua orang banyak fotografer buat hal yang sama. Kemudian itu menjadi sebuah tren, kemudian menjadi sebuah yang karya yang kemudian dianggap yang bisa diterima gitu. Itu kan tidak mudah kan. Itu perlu kerja keras, dan ketika makin banyak orang membuat seperti itu, itulah yang diterima gitu. Nah di Sukabumi seperti itu. Saya bilang waktu itu, siapa yang akan wedding dalam waktu dekat gitu, dari kalian vendor gitu kan, itu vendor, ada dekor, ada fotografer, ada salah satu dekor dia bilang
kakak saya gitu, kamu paksa dia buat bikin wedding akad nikah outdoor. Atau siapa dari fotografer di sini yang belum nikah, nanti kamu bikin outdoor, yakinkan dia, kamu kasih dia portfolio, nggak ada bedanya akad nikah di dalam ruangan atau di Betul. luar ruangan. Betul. Alasannya apa gitu? Orang menikah di dalam ruangan karena nggak ada outdoor yang bisa dipakai. Gitu kan, misalnya Betul. kalau di Jakarta, outdoor mana yang dipakai kan karena nggak ada, makanya dipaksalah menjadi indoor gitu. Kalau di Bali pakai indoornya nggak ada yang bagus, nggak mau outdoor gitu kan. Ya, Iya. begitulah. Kalau sedangkan di Sukabumi outdoornya bagus gitu. Sebenarnya ada tempat-tempat outdoor yang bisa bagus. Nah, perlahan-lahan mereka memberikan referensi kayak dekornya ke calon klien, kemudian memberikan referensi wedding internasional. Yang terjadi sekarang di Sukabumi semenjak itu gitu, dan mereka mau berubah dan sepemikiran semua antara orang dekor gitu. Kebetulan waktu itu ada salah satu fotografer yang punya dekor juga di sana, dan bagusnya di sana fotografer itu rukun semuanya gitu. Jadi yang datang itu semua vendor yang ada di sana, semua vendor yang ada di Sukabumi. Jadi mereka udah satu suara semua. Ketika mereka udah satu suara, mereka mensuarakan tren yang baru dan itu diterima. Lihat deh orang foto-foto orang Sukabumi sekarang, banyakkan outdoor weddingnya. Iya. Ya itu mereka yang merubah karena apa ya? Artinya kita lah yang harus bersatu untuk merubah tradisi itu gitu. Ya seperti itu sih. Iya. Intinya jadi ada pengaruh edukasi dari rekan-rekan yang bergerak di bisnis ini ya. Kalau Hael ada tambahan, Hael? Enggak sih, udah itu aja. Itu aja ya. Oke, mungkin terakhir ya. Ini kan kita sama-sama semua yang tadi Hael bilang kita lagi ada di same storm. bedanya pakai kapal apa nih? Ada yang nggak punya kapal ya langsung tenggelam, ada yang punya yacht, ada yang punya perahu, ada yang punya apa. Ini gimana? Boleh Hael duluan ya. Gimana ngadepin pandemi ini? Tadi kan kayak lo sempat vakum ya, terus followers lo secara signifikan turun sampai 300-an ya kalau nggak salah ya. Boleh lo jelasin gimana dari segi cheese and click lah terutama ya, ngadepin pandemi ini tuh seperti apa, Hel? Ngadepin pandemi ini ya, berjuang sekuat mungkin ya. Kita gimana ya? Jadi secara job ini kan kita juga mundur semua ya, ke pending gitu ya. Postpone semua. Postpone gitu. Kalau yang lagi ribut-ribut kayak di Surabaya itu yang soal pengembalian DP sih kita nggak ada pengembalian DP gitu ya. Iya. Taruh klien yang nggak jadi private pun biasanya dananya jadi kita, misalnya dia benar-benar nggak bisa private gitu ya, benar-benar nggak bisa pindah kemana gitu, ya kita pindahin ke ke kayak DP keduanya wedding gitu. Jadi sebisa mungkin ya uangnya jangan keluar lagi dari kita gitu loh. Susah memang Karena pasti. itu kan sudah masuk dan kita sudah booking tanggal dia sudah kunci tanggalnya dari waktu itu ya, menurut aku sih nggak fair kalau kita kayak begini kita yang dibalikin gitu. Kalau kayak yang Surabaya bilang kan maksudnya mana kemanusiaannya, maksudnya ya aku sih kemarin kok ya reaksi aku dalam hati ya maksudnya ya kita kan juga manusia gitu, fotografer. Ya kan? Iya. Nggak cuma klien yang manusia, kita juga manusia gitu. Kalau misalnya DP-nya dibalikin atau gimana kan jadi nggak win-win juga gitu loh. Kita udah tunggu lama gitu kan. Iya. Kalau polisi lu sendiri gimana untuk itu? Polisinya intinya kalau misalnya mereka mau postpone, nggak masalah gitu loh. Jadi kita nggak ada extra charge apa selama tanggalnya pun masih available ya kita nggak masalah gitu. Yang penting nggak ada cancellation gitu loh. Kalau untuk prewedding misalnya yang memang benar-benar dia harus cancel, ya DP-nya kita alokasikan ke wedding gitu loh. Oh, berarti nggak angus ya. Jadi masuk ke paket wedding ya. Ya. Iya, walaupun kalian udah bikin kontrak ya. Tapi karena kan servis susah juga ya, Hael ya. Nggak, kan walaupun hitam di atas kan? putih. Betul. Kan maksudnya, so far sih klienku semua pada bilangnya, oke, cukup fair gitu ya. Mereka nggak masalah. Gitu. Belum ketemu yang unik ya, syukur ya. Untungnya belum ya. Jangan sampai ya. Kalau Gus De sendiri gimana, Gus De? Kalau aku kan sebagian besar klienku dari luar.
Iya, heeh. Asia lah, Iya, Singapura, iya, Hong Kong gitu. iya, iya, Dan Jakarta juga beberapa gitu. Dan orang-orang kita yang memang tinggal di luar gitu. Ada yang tinggal di iya, Australia, ada yang tinggal di Singapura gitu. Jadi mungkin berbeda ya aturan yang harus aku tetapin ke mereka gitu ya. Aku nggak bisa serta-merta nggak mengembalikan DP mereka karena mereka sudah kayak misalnya salah satunya aku udah memutuskan untuk tidak akan wedding di Bali melihat kondisinya seperti ini. Jadi aku akan wedding di Singapura misalnya kayak gitu. iya, Jadi mau nggak mau aku harus mengembalikan DP mereka dan aku memotong 30% dari apa yang sudah aku kerjakan. Misalnya koresponden dan selama ini yang berjalan itu kan waktu yang harus mereka hargain buat kita. betul, Bahwa kita sudah bekerja, walaupun kita belum motret, tapi kita sudah bekerja buat mereka selama ini gitu. Tapi rata-rata mereka sih paham ya gitu. Iya. Nggak ada yang benar-benar minta 100% gitu. Gimana bisa mengembalikan 100%? Sementara ini aku membalas email kamu, aku balas WhatsApp kamu, jam berapapun mereka WhatsApp, aku akan selalu reply ya. Itu kan sudah kita udah bekerja namanya gitu. Memang banyak kok rata-rata kalau di Bali kan karena destination wedding, jadi mereka bisa cancel, bisa postpone. Postpone aku bisa. Kalau mereka mau ini aku pasti nawarin, kamu bisa pakai uang kamu sampai tahun 2022 pun aku masih oke, asal nggak di cancel gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kalau mereka tetap ini nggak mungkin kan karena aku harus sudah ini mereka punya alasan yang menurut aku tuh tepat. Jadi Iya. saya rasa untuk mengembalikan DP mereka udah banyak option yang aku kasih ke mereka, tetap tidak bisa ya mau nggak mau ya kita ya harus kembalikan itu uang mereka. Kita juga belum kerja 100% ya. Kalau masih bisa dipotong 30% atau 20% aku nggak masalah sih. Oh, itu udah ada di kontraknya atau gimana tuh, Bli? Ini beda Nggak ada lagi ya, Yandra ya? ada di kontrak. Dengan kondisi seperti ini aku mesti fleksibel juga ya. Artinya Oh, I see. mereka pasti aku bilang seperti yang kamu tahu di kontrak itu nggak ada pengambilan DP lagi gitu kan. Tapi mereka bilang itu udah nggak mungkin, kita nggak bisa terbang, orang pesawat nggak ada, mau masa kita nggak kembaliin duit. Iya, Pesawatnya nggak ada betul. ke Bali gitu, sampai kapan mereka belum tahu. Jadi mereka nggak bisa nge-planning. Jadi sebenarnya mereka ngambang juga gitu. Jadi Betul. kalau aku nggak kasih itu ya aku juga mesti paham ya. Untungnya aku memang belum pakai duit mereka. Wah, ini beda point of view, Yandra ya. Ya kondisinya beda, kondisinya. Kondisinya betul. beda. Gitu. Betul. Kalau di Jakarta kan masih memungkinkan kliennya kan, kalau nggak ada Karena alasan memang lagi. kliennya orang Jakarta, weddingnya di Jakarta juga. Iya, Jadi betul. kalau di Bali kliennya orang Jakarta, pesawatnya Iya. nggak ada ke sini, ya kan gitu. Itu udah nggak mungkin. Atau misalnya orang Singapura pesawat aja belum ada ke sini, emang udah nggak ada. Jadi ya dibalikin aja. Lumayan, aku ada 6 klien lah yang gitu. Jadi duitnya juga lumayan. Iya. Oke, gue mau tanya nih, Hael dulu kali ya. Ini kan per hari ini gue lihat berita yang kena COVID tuh udah 1.600-an per hari ini. 1.600-an naik dari 1.000. Kalian punya worst case skenario nggak buat bisnis kalian gitu? Atau kalian udah mulai shifting ke bisnis yang berbeda atau seperti apa? Atau wah nih kayaknya nggak beres nih dan belum kelihatan karena kan memang kita tahu sama-sama vaksinnya belum ketemu kan gitu. Ada nggak? Coba Hael dulu. Mungkin udah ada rencana plan B atau plan C atau gimana gitu? Atau tetap stick on this business apapun yang terjadi? So far kalau untuk di foto sih masih lebih ke survive ya kita ya, maksudnya masih mau coba survive gitu, karena kan memang kita kayak aku gini basicnya kan memang aku suka gitu ya. Iya. Aku suka, jadi nggak cuma kerja karena untuk kejar uangnya gitu ya. Iya. Ya kalau untuk backup ke depannya bisnis foto ini mau diapain ya jujur belum tahu juga, karena kan masih wait and see juga kan. Gitu. Masih wait and see. So far sih ya masih survival mode, dalam arti kayak misalnya karyawan-karyawan kita minta pengertian juga dari mereka gitu ya untuk pemotongan dan lain-lain gitu ya, biaya overhead-nya juga kita kan nggak berat gitu ya. Iya. Lalu kalau side bisnis ya
aku ada bisnis kecil-kecilan lah, bikin kan ambil franchise kopi su gitu. Jadi ya dari situ Oke. masih jalan gitu ya. Oke. Kebetulan gitu. Jadi ya so far masih oke sih. Sambil kita coba pikir-pikirin nih kan, kayak aku lagi coba kerja ngobrol-ngobrol sama WO gitu, mau bikin. Ini sekarang WO sih udah pada mulai bergerak juga, maksudnya dalam arti kayak paket new normal kayak gitu-gitu. Kita coba Iya. lagi bikin bisa seapa sih gitu loh. Karena kan sebenarnya kayak kemarin berapa kali ada klien gitu ya, mereka mau wedding gitu kan, wedding mereka dipospon lalu tapi pemberangkatan tetap jalan. Cuman kendalanya ya ketika kita kasih harga kita ya buat mereka nggak ini gitu, maksudnya harganya hanya untuk Siapa nih? foto 1 jam gitu, itu nggak masuk akal gitu. Maksudnya buat mereka ya sayang, karena gini, buat mereka tuh, mereka udah nggak berpikir bahwa ini kayak once in lifetime lagi gitu loh. Buat mereka ini ya kayak bukan sesuatu yang the most important thing lagi. Kalau dulu kan the most important thing, jadi semuanya harus yang terbaik. Baju yang terbaik, makeup yang terbaik, fotografer yang terbaik, semuanya video yang terbaik, dekor yang terbaik buat mereka gitu kan. Jadi mereka habis-habisan budgetnya di sana gitu loh misalnya. Nah, cuman kan sekarang udah enggak gitu loh. Dengan kondisi gini ya mereka pun juga mungkin sebagian besar klien pun mereka merasakan dampak yang sama gitu, walaupun mungkin bukan di dunia wedding, pekerjaan mereka juga terpengaruh. Jadi secara kemampuan mereka juga harus mungkin mereka dalam survival mode juga gitu, sama seperti kita gitu. Jadinya ya ujung-ujungnya jadinya mereka bilang udah saudaraku aja yang fotoin kok gitu, gini nanti weddingnya aja gitu. Jadi berdasarkan dari itu ya makanya kayak aku dan beberapa, maksudnya dan teman-teman WO gini, kita berpikir kayaknya harus ada paket yang beda gitu loh untuk new normal ini gitu, untuk sementara lah gitu, sampai semuanya back to normal, atau ya mungkin nanti ada sesuatu yang baru, atau memang kita harus adaptasi gitu selamanya. Nah, kita nggak tahu gitu. Cuman ya so far ya itu sih yang kita jalanin. Iya, oke. Oh, berarti memang sebenarnya kasarnya walaupun nggak secara disengaja memang udah punya backup bisnis ya sebenarnya ya, selain fotografi sendiri ya kalau Hael ya. Kalau Bli sendiri gimana, Bli? Kondisi kayak sekarang kan kantor juga sebenarnya masih work from home ya. Ini baru beberapa hari aja mereka udah kantor setengah-setengah, kayak 2 hari sekali ngantor. Iya. Jadi backup kita belum mikirin sih, sama mungkin kayak Hendra, kita wait and see aja gitu. Cuman kantor masih jalan karena masih banyak kerjaan-kerjaan yang editing yang masih harus diselesaikan gitu dalam waktu sejak Maret kemarin gitu. Klien-klien awal tahun juga masih kita kerjakan. Jadi zero income tapi kita masih tetap harus gaji mereka gitu. Jadi mempertahankan mereka kan sementara kita tetap gaji mereka karena mereka masih bekerja. Nah, backup plan mungkin ya karena aku ada beberapa rumah yang memang kayak ngasilin bulanan, jadi sementara untuk kebutuhan rumah tangga aja masih ya cukup lah untuk ini. Cuman kantor kan juga mesti harus sehat juga kasnya kan. Mau nggak mau memang pasti ke depannya aku mengikuti situasi juga. Kita harus fleksibel juga. Kita nggak bisa kaku dengan harga kita sekarang dan kita paksain. Sementara orang-orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan, pasti akan banyak diskon gitu. Mau nggak mau ya di satu sisi kita harus menyesuaikan diri juga gitu. Kita harus fleksibel juga karena pikir ya kita harus inilah fleksibel lah. Karena aku rasa sampai sekarang pun menurut aku kesulitannya gini, misalnya biasanya bulan-bulan sekarang ini kan kita sudah mendapatkan booking untuk tahun depan gitu ya, akhir-akhir tahun depan gitu. Dengan kondisi seperti ini, orang kan nggak ada yang berani decide, gue mau merit 2021 bulan Juni gitu. Kan semuanya sekarang dikasih diskon pun orang nggak mau. Orang belum bisa mikir. Iya, betul. Jadi
Jadi orang juga belum ada yang merencanakan gitu. Iya. Biasanya orang merencanakan setahun 2 tahun sebelumnya, sekarang jadi enggak. Ya Enggak. paling ya tanya-tanya harga aja, tapi mereka belum decide gitu loh sampai Belum. sekarang. Oke, Kayak gitu. oke. Kayak gitu ya, mostly ya. Ini ada tambahan lagi nggak kira-kira untuk rekan-rekan seprofesi? Jadi kira-kira ada apa gitu sesuatu yang ingin diberitahukan pada teman-teman seprofesi, terutama yang fokus di bisnis wedding. Mungkin Hael boleh? Apa ya? Hemat kali ya? Hemat. Soalnya Umum menurut aku krisis ini juga nggak akan selamanya. ya nggak akan selamanya, tapi juga jangan berpikir bulan depan Januari ntar membaik gitu. Ya kita berharap membaik sih, tapi walaupun membaik pun juga kayaknya kalau buat bis kita gini dampaknya bisa stop gitu loh. Karena jujur kayak di aku pribadi pun sekarang ini di tahun depan itu yang keterisi adalah postponan wedding tahun ini gitu loh. Iya. Jadi bookingan baru itu kemarin, maksudnya bookingan baru itu belum terlalu banyak. Jadi mereka lebih ke yang kayak tadi aku bilang, mereka cuma tanya, tapi mereka belum bisa berkeputusan gitu. Jadi dan ini menurut aku ya kita harus siap lah, harus jaga-jaga untuk sampai ke 2021 ini krisisnya gitu. Ada lagi? Kayak misalkan kayak tadi mungkin Bli Gusde bilang dia mempengaruhi WWO yang ada di Sukabumi, fotografer atau gimana, itu mungkin nggak semacam itu? Sangat memungkinkan nggak? Terutama Jakarta lah ya, landscape wedding-nya kan udah berbeda soalnya kan. Selama nggak ada drama, Ya, sebenarnya bisa ya. sebetulnya bisa ya. Iya, sebenarnya ya aku ngerti ya. Persaingan di Jakarta kan luar biasa, ketat banget. Di Bali juga sama gitu. Cuman mungkin gaya hidup di Bali juga nggak terlalu tinggi ya. Artinya gaya hidup di Bali itu lebih santai kali gitu kan. Jadi persaingan mungkin nggak seketat di ini. Jadi orang menciptakan kondisi dan yang lebih enak gitu tanpa persaingan yang sangat ketat, membawa orang untuk berpikir lebih enak kali ya, nggak ada permusuhan, nggak ada persaingan yang gimana-gimana, nggak ada drama gitu-gitu. Jadi itu mempengaruhi juga gitu. Tapi itu memang kalau di luar kota mungkin tidak menutup kemungkinan karena persaingan Jakarta dan gaya hidup yang memang luar biasa itu pasti itu mempengaruhi bisnis juga gitu. Begitu. Tapi saya salut buat teman-teman di luar sana, memang saya juga belajar banyak gitu. Kenapa saya harus expo ke Jakarta? Karena saya harus melihat kondisi market di Jakarta itu seperti apa gitu. Dan memang itu yang bisa kita pelajari. Ketika teman-teman yang survive di Jakarta dengan cara bekerjanya seperti itu, saya yakin dimanapun itu bisa lebih bisa survive banding teman-teman di sini gitu. Iya. Oke. Clear. Ada lagi Hendra? Hael? Ya. Ada masukan lagi? Enggak sih ya, paling ya ini aja, maksudnya kayak aku juga terima masukan dari klien-klien bahwa mereka dari hotel-hotel juga mendapat hambatan gitu, dalam arti wedding mereka harus diperkecil tapi biaya mereka harus sama gitu. Iya. Ya ini kan juga salah satu hambatan yang maksudnya buat betul. dunia kita baik, kita wedding ini baik. Semua klien yang saya ketemu juga mereka bilangnya makin sulit gitu loh, mau apa-apa makin sulit gitu kan. Mau ya simple lah, kayak mau makeup bagus tapi harus pakai masker. Ya gimana gitu. Aneh kan jadinya. Ya kan makeup 25 juta tapi harus pakai masker gitu. Jadi mereka juga berpikir apa ditunda, apa gimana gitu loh semuanya. Ya. Oke. Harus siap-siap gitu. Oke, mungkin udah sebenarnya pertanyaan yang ada di tangan gue sih udah selesai. Mungkin kita tunggu teman-teman yang mau tanya dulu kali ya dari chat ya. Boleh raise hand kalau ada teman-teman, nggak apa-apa ya? Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ada si Albert Lim dan. Albert Lim, dia tanyanya ke Ella nih kayaknya nih. Enggak.
Ya, tanya ke Gus Albert. itu, kalau kliennya lewat dari 6 jam, Oh iya, satu itu gue skip. Sorry. Iya, itu gimana tuh Gus D? Kalau kliennya lewat dari 6 jam, itu kan ada Ya, tambahan misalnya 5 waktu. sampai 15 menit. Iya, Ya, betul. lah, nggak sesadis itu kali. Oh, nggak sesadis itu. Boleh Iya, jawab. nggak sesadis itu. Kadang kalau misalnya ngelihat memang rundown-nya agak molor atau gimana, Mm-mm. ya sejam pun aku nggak cas kalau ngelihat situasinya. Mm-mm. Ya nggak sekaku itu sih. Iya. Ini spesifik buat Gus D ya. Nggak sekaku itu ya. Biasanya toleransinya berapa lama tuh Gus D? Sejam lah. Sejam ya. Soalnya dulu Sejam, ya. gue cerita sedikit ya. Dulu gue pernah wedding di Bali tuh dapat klien orang Korea ya. Itu dapat Korea Utara. Nggak. Korea Selatan. Lo lebih nggak kalau gue tembak. Nggak bercanda. Dapat klien orang Korea, dia ambil cuma 2 jam. Itu 2 jam belum kelar, 10-15 menit, dia udah kayak ngelihat jam terus gitu. Itu Ya, sering ketemu yang kayak gitu nggak, Beli? Ada, dia bilang buat mastiin kita, kamu masih di sini kan, acara kita agak terlambat gini-gini, itu biasa. Mereka ngelihat, mereka menghargai banget dengan gitu ya. kerja kita gitu. Kamu masih di sini kan, ini jamnya masih segini, sorry ya agak telat. Acaranya bisa nggak tungguin gitu. Kamu kena cas nggak? Kalau udah kliennya ngomong kayak gitu, aku Malah nggak enak ya? Ya nggak enak. Mereka Iya. inilah. Malah nggak enak. Memang beda culture ya, Hael ya, antara Iya, Bali memang. dengan Jakarta. Jakarta kalau bisa sampai pagi. Malah aku biasa kalau foto-foto bule, foto-foto wedding western gitu, wedding luar lah yang bukan orang Indonesia gitu, walaupun Asia pun misalnya Asia-nya Australia atau apa gitu, malah karena aku budayanya biasa yang biasa 90% yang aku kerjain itu adalah wedding Jakarta ya, aku yang mau pulang nggak enak gitu loh. Ya kan? Jadi Betul. sekali selesai ya jadi nungguin, tapi biasanya akhirnya dia bilang, maksudnya lu boleh gitu, kok jam lu udah nggak apa-apa tinggal aja gitu, walaupun acaranya belum selesai gitu. Iya, kebanyakan gitu. Mereka ingat banget sih. Iya, betul. Terus sih, maksudnya ya kita berasa dihargain ya, di-appreciate gitu waktu kita. Iya. Wah, itu akan jadi next big question, dihargai dan di-appreciate sepertinya. Oke, ada lagi teman-teman yang mungkin pertanyaan Albert Lim udah kejawab ya sama Bli ya. Intinya nggak sekaku itu ya Albert Lim ya. Mungkin kalau ada yang sampai sekaku itu mungkin dia belum minum kali. Mungkin banyak faktor ya, mungkin ada kayak gitu, kayak mungkin karena dia nggak suka sama kliennya atau bagaimana atau apa gitu, atau kliennya mungkin perhitungan atau apa ya, dia jadi kayak gitu. Banyak pertimbangan sih. Tergantung kliennya. Iya. Kalau ada yang kliennya udah nggak enak dari awal ya, kita juga hitung-hitungan juga gitu. Oke, calon klien yang akan lihat ini, hati-hati ya, jangan bikin Gus D dan Hael sebel ya. Kalau kalian bikin mereka senang, kalian akan dapat bonus tambahan waktu. Oke, Albert Lim, ada mau tanya apa lagi Albert Lim? Mau tanya apa lagi Albert Lim? Boleh? Mungkin gua buka kali ya. Albert Lim nih kalau nggak salah dari luar Palembang nih, Palembang. Di Palembang ya kalau nggak salah ya. Kayaknya nih kalau gue lihat dia followersnya si HL ya kalau nggak salah ya. Albert Lim boleh gue buka nih videonya, mungkin mau tanya. Halo Albert. Halo. Albert Lim will start video later. Sorry, saya lagi mandi. Oh, lagi mandi. Oh my God. Videonya buka. Albert Lim, lagi mau tanya lagi nggak, bro? Nggak ya, kayaknya ya. Nggak ya, kayaknya ya. Oke, cukup. Mungkin gua simpulin aja hasil diskusi hari ini dan mudah-mudahan mencerahkan si Ella bener-bener ya mau lihat Albert Lim. Hati-hati Albert Lim, Ella tuh pemain. Gua mungkin kasih ringkasan sedikit dari hasil diskusi sore ini buat teman-teman. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah ikutan di ngobrol santai ini. Santai banget ya Bli ya. Ya Hael ya, santai banget ya walaupun ada masalah teknis tadi. Jadi kalau Gus D sendiri, gue mulai dengan Gus D, sebenarnya
dua-duanya sebenarnya nih gue lihat ada benang merahnya. Dua-duanya tuh nggak sengaja kecebur. Gus Day nggak sengaja kecebur. Dia tahun 2006, 2007 mulai dengan prewed harga 2,5 juta, album 40 halaman. Bener ya Gus Day ya? Ya. Dapat 8 klien per bulan. Intinya dia bilang dia ngerasa secara pribadi cukup terlambat. Cuman banyak teman-teman yang jadi motivator atau mungkin provokator bilang nggak ada kata terlambat ya, Gus Day ya. Kalau lo mau memulai itu nggak ada kata terlambat. 2006 berarti umur berapa beli? Kayak gitu. Jangan nanya umur. Silakan mau jawab syukur, nggak jawab nggak apa. Sekarang umur berapa ya? Desember ini 44. Oh, masa sih? Gue pikir baru 32. Ya. Nggak. Jadi bukan soal umur ya teman-teman ya. Itu soal semangat dan mindset. Dan dia di masa pandemi ini banyak hal yang dia lakukan, ya dia punya hobi lain juga, terus yang paling penting yang gue pegang quote-nya itu nggak ada kata terlambat. Dan ingat teman-teman, umur dia udah 44 tapi lihat masih muda banget. Lu lihat Instagramnya juga motoran terus ya kan. Lo harus beli Harley biar muda 10 tahun. Biar orang minggir ya kalau naik beat ya. Nah kalau Hael sendiri ini mulai foto suka dia dari 2005, dia suka gambar, binus, dia di binus, bahkan jurusannya komputer anjir. Jurusannya komputer akuntansi bahkan. Komputer akuntansi, 2005 dia ada jalan-jalan ke Bali, punya Pocket ya, PowerShot ya. Tahun 2005, terus 2009. Teman-teman yang punya, gue belum punya kamera. Teman yang punya, dia bahkan teman pinjam, jadi benar-benar dua-duanya ini by accident lah. Cuma memang kalau point of view-nya Gus Day itu dia mulai kalau Gus Day itu mulai dengan 2 kaki, satu di perusahaan, gaji dia dikasih setengahnya buat bayar. Gue juga bingung itu cara berpikirnya gimana. Tapi somehow dia udah bisa survive sampai dengan sejauh ini. Untuk Hael 2009 dia beli kamera ya Hael ya. Terus awal dia treatnya beda, dia awalnya free untuk kasih harga karena dapat masukan dari siapa tadi yang Golden Eagle, yang lu bilang Golden Eagle itu ya. Acok ya. Terus 2010 dia mulai jual 3 juta file foto sendiri. Quote-nya dia adalah bergerak terus dan eksis, termasuk ikut kompetisi salah satunya Hael ya. Ya, halo? Nggak mesti. Nggak mesti. Ya pokoknya intinya bergerak terus ya. Bergerak terus. Jadi dari 2 fotografer wedding yang lumayan lama memulai, dan mereka memulainya by accident, tapi dua-duanya gue dapat mereka itu suka melakukan ini. Bahkan hingga detik ini gue lihat kayaknya mereka nggak punya alternatif dan mereka akan hidup dan mati mudah-mudahan di dunia wedding. Jadi mereka akan terus berkarya. Karya-karyanya bisa dilihat Hael di @iamhael Instagram ya. Followernya udah berapa puluh ribu tuh. Ayam Hael ya, bukan ayam geprek ya. Ayam. Oh, lu yang kemarin nuntut itu ya. Oke, dan Gus Day juga di @gusday untuk ini pribadinya. Hael juga ada Chase and Click ya Hael ya. Nanti bisa bisa follow teman-teman. Terima kasih buat teman-teman hadir, Richard Wijaya, thanks.